Assalamualaikum. Saya Gina Nazifah. Saya Zara Konita Syahada. Saya Uli Prasana. Saya Ranisya Kandrayani. Ini adalah hasil dari proyek bertanding pada mata kuliah komunikasi profesional, yaitu edukasi kepada masyarakat sekitar. Ini kami izin dari dulu, ya kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Prodi Farmasi dari kampus 10. Nah di sini kami mau menanya ibu, mewawancarai ibu terkait riwayat penyakit ibu. Sebelumnya kami menjadi dulu, ibu bersedia nggak misalnya kami wawancarai? Baik Bu, sebelumnya izin untuk kenalkan diri dulu Bu, karena kan udah saling kenal jadi lebih enak. Di sini teman saya, Aku namanya Ranisya Kandrayani. Aku Gina, Bu. nah aku Dila. Terus di sini ada Farah dan juga Lutfi Bu. Oke. Di sini kita mau nanya dulu Bu mengenai identitas Ibu. Boleh tahu Bu namanya dengan Ibu siapa? Ibu Trisuyanti. Oh, Bu Trisyanti. Bu Trisyanti umurnya berapa tahun Bu? 44. 44. Kalau untuk kegiatan atau kesibukan sehari-hari belakangan ini, kesibukannya apa Bu? Ibu ya ini Jualan ya. jualan. Oke. Kalau untuk riwayat penyakitnya Bu, ada riwayat penyakit apa Bu kalau boleh tahu? Kalau ibu sekarang sih itu asam lambung. Asam lambung ya Bu ya. Sebelumnya mau nanya Bu, itu udah pernah berobat sebelumnya, udah pernah berobat ke dokter ataupun pernah beli obat ke apotik atau pernah kayak beli obat-obatan herbal, pengobatan alternatif gitu Bu? Kalau ibu ke ini sih ke bidan. Ke bidan ya Bu ya. Untuk obatnya sendiri, obatnya dapat apa Bu kalau boleh tahu? Dapat obat apa? Nggak tahu sih ibu. Kurang tahu ya, Bu, ya? Kurang tahu kalau untuk obatnya. Oke. Yang jelas itu ya untuk itu meredakan asam lambung kan. Oke. Untuk Ngurangin nyerinya. Tahunya itu. kalau untuk pemakaiannya sendiri, tahu nggak Bu? Sepemahaman Ibu pengobat cara pemakaiannya seperti apa? Obatnya diminum langsung sama air atau Iya. dari bidannya itu dibilang Bu, diminumnya sebelum makan atau sudah makan Ada dijelasin? yang obat sebelum makan, ada juga yang sudah makan. Oke. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Dapat berapa obat Bu? Kalau boleh tahu? Ya, kemarin dapatnya berapa obat? Biasanya itu untuk 3 sampai 4 hari. Satu obat, dua berapa macam obat? obatnya? 3 macam. 3 macam. Oke. Setelah minum obat itu, apakah masih ada sering keluhan Bu? Alhamdulillah enggak sih, Enggak. kalau ibu udah berobat udah. Udah. Biasanya sembuhnya berapa hari gitu? Ibu itu biasanya kalau kambuh itu nggak langsung berobat, tunggu dulu gitu sampai kalau Yang sakit banget gitu ya Bu? kalau udah nggak bisa ngapain ya udah baru berobat gitu. Soalnya kalau untuk berobat itu males ibu. Gitu. Oke, untuk sendiri untuk pengobatannya sendiri itu setelah pengobatan Ibu itu nggak ngerasa ada yang lebih baik gitu nggak, kayak ada Makin enak. lebih enak Iya. gitu, lebih enak gitu. Obatnya cocok lah ya gitu. Kalau misalnya di bidan, kira-kira itu langsung itu bidan praktek sendiri ya? Bu? Iya, bidan ini apa emang udah ini sih udah dari anak ibu ngelahirin itu jadi ke situ terus. Berarti bidan lama. Ngelahirinnya di situ. Berarti itu praktek buka sendiri ya? Iya. Biasanya Ibu kalau kambuh gitu Bu sakitnya itu waktu Ibu melakukan kegiatan apa atau habis makan apa gitu Bu? Kayak ada pemicunya tuh apa kalau waktu kambuh? Kalau lupa makan emang ibu makannya selalu telat. Cuman asal ibu itu nggak terlalu stres nggak. Enggak. Walaupun telat-telat makan nggak apa-apa asal pikiran itu tenang gitu nggak yang stres. Kalau udah stres walaupun makannya teratur ini kambuh. Berarti stres gitu ya Bu ya? Iya. Ibu senang makan makanan pedas gitu juga nggak Bu? Seneng. Senang. Berarti Biasa aja. Biasa kalau aja. Makanan itu. Polanya itu emang stres tadi kan dari stres sebenarnya. itu ya Bu ya? Makanan enggak. Ya, kalau untuk makanan enggak Bu ya? Enggak, makanan apa aja biasa aja. Berarti sebenarnya pola hidup makanannya biasa aja, tapi kalau dari tekanan doang, tekanan Iya. stres gitu bisa nyebabin ya berarti. Nah terus kalau Ibu apakah untuk olahraga itu sering atau tidak Bu? Berarti kita juga. Kita juga sih Bu ya, berarti termasuk jarang dalam 1 bulan juga jarang juga ya? Enggak ya, pernah. Terakhir olahraga kapan? Ini kita termasuk olahraga Masa-masa beres Iya, rumah berapa olahraga. tahun
2019 ibu terakhir olahraga lari. Terus untuk kegiatan sehari-hari ibu dari pagi itu kerjanya gimana bu? Dari pagi? Ya pokoknya ibu bangun dari jam 3 sampai selesai warung, ya udah itu baru istirahat. Paginya dimulai dari jam berapa? Jam 3. Terus selesainya biasa jam berapa? Jam Jadi lumayan kerjanya panjang gitu ya bu ya. Ya olahraganya itu. Kerja ya. Terus dalam pengobatan sendiri apakah ibu menggunakan BPJS atau asuransi lain gitu bu? Kalau di bidannya kemarin berarti langsung datang aja. Iya aja. Datang gitu ya. Ibunya punya BPJS apa enggak? Iya. Kalau ibu enggak punya ya berarti. Seluruh. Kalau dalam berobat juga apakah ada kendala akses dalam pengobatan gitu bu? Apakah untuk kesananya jauh atau biayanya lumayan jauh. tempat bidannya ya? Untuk biaya pengobatannya apakah tergolong yang termasuk murah atau yang ini bu? Kalau ibu sih sedang sih segitu. Sedang. Soalnya kisaran 60 sampai 70 gitu. Itu berarti udah tebus sama obatnya juga ya bu? Udah. Udah ketemu dokter juga? Kalau pas lagi, soalnya beliau kan ada anaknya juga yang dokter. Oh Kalau pas iya. lagi anaknya pas ada ya ketemu. Kalau enggak ya sama Sama- si ibu. Ibu bidannya? Makasih banget ya bu Iya, ya, udah iya, mau jadi iya, narasumber sama-sama. dari kami bu. Mohon maaf banget kalau udah ganggu waktunya bu. Ya, sama-sama. Iya kan gitu ya bu. Ntar nantinya kami bakal ketemu dosen terus juga kayak mendiskusikan mengenai edukasi apa atau solusi apa yang bisa kami berikan kepada ibu. Nanti kami juga akan menemui ibu kembali. Terima kasih ya bu ya. Terima kasih banyak, Ibu. Maaf ya bu mengganggu waktunya. Mohon maaf ya Bu kalau misalnya sore beresannya agak terganggu. Kita izin mau edukasi yang dari hasil wawancara kita lah. Kita ada arahan untuk edukasi dari penyakit yang kemarin Ibu udah tahu ke kita. Kemarin kan ibu bilang mah gitu bu ya. Kalau kita sendiri tuh dalam dunia kesehatan namanya itu GERD bu. Jadi ntar teman-teman kita kayak keluhan-keluhan ibu kemarin, permasalahan ibu kemarin, bakal diedukasi sama teman-teman kita. Oke buat ini buat suara ibu perbulan. Ya, jadi dari wawancara kemarin kan Ibu bilang kalau sebenarnya obatnya namanya apa ya, Ibu tahu untuk obatnya apa. Jadi sebenarnya untuk informasi obatnya saya sebagai saya tahu obatnya jadi bisa tahu jadi ini sebenarnya buat apa gitu. Penggunaan obatnya misalnya dipakai 2 kali, 3 kali atau harus langsung minum atau pakai sendok gitu. Terus juga kalau ibu tahu informasi obatnya, ibu bisa mengurangi dari resiko kesalahan dari penggunaan obatnya, jadi nggak salah menggunakan obatnya gimana. Kemudian ada saran dari kami, kalau misalnya ibu lagi kena kambuh, pas kambuh tiba-tiba ibu bisa beli obat yang biasanya dijual di apotek Bebas tanpa ibu konsultasi konsultasi ke dokter. Saya contohnya tuh obat hilang dan saya itu ada tapi obatnya tuh nggak boleh jarak panjang gitu, cuma 3 sebentar aja. Kalau misalnya nanti parah udah apa bisa kasih sakit gitu, jadi kasih dapat saya kan terus lagi. nanti misalnya kayak emang ibu nanti bisa periksa ke dokter atau gimana, ntar ditanya aja sama dokternya ataupun sama apotekernya, ibu mau nanya bu ini obatnya apa aja gitu, tanya namanya. Soalnya takutnya ntar tuh ada kesalahan dari penggunaan obatnya, bisa juga ntar kan ada efek sampingnya gitu bu. Kalau ada penggunaan itu kan efek samping kan pasti dalam pengobatan kita kan nggak pengen ada efek sampingnya kan bu. Jadi lebih baik kalau kita tahu informasi dari obatnya itu. Terus balik lagi sama teman kita. Terus juga kan itu kemarin bilang kalau setiap kamu itu pas lagi stres kenapa, tapi sebenarnya GERD ini faktor lainnya juga banyak bu. Dia bisa karena ibu ya karena makanan kayak makan pedas, atau ibu makannya itu telat nggak teratur, terus apa kerjanya juga berlebihan gitu. Jadi dengan adanya edukasi ini ibu tuh diharapkan tuh udah bisa
mengetahui kan cara ngatasin dari GERD itu sendiri. Contohnya tuh kayak makanan pedas tadi kan, itu kalau misalnya ada makanan yang pedas gitu pasti tetap dimakan ya. Nah lu bisa ngurangin makanan pedas, apalagi pas yang lagi kambuh itu jangan banget gitu. Terus konsumsi asam, makanan asamnya juga dari kita bisa berubah asam lambungnya gitu. Terus juga kopi juga bu, minum minuman yang mengandung kafein itu hindari juga gitu. Terus kalau bisa diselipin waktunya buat olahraga gitu. Susah itu memang. Terus juga kalau misalnya ibu stres itu bisa dikelola stresnya itu, kayak misalnya kalau misalnya lagi stres itu kita bisa duduk dulu santai gitu kan, terus melengkapkan pikiran kita, mikirin yang positif doang gitu, jangan dipikirin yang negatifnya, nanti makin menambah mahnya gitu. Kayak jadi dari yang dijelasin sama teman-teman tadi itu kayak buat ibu cegah biar nggak terjadi kambuhan dari penyakit GERD-nya. Terus ibu juga kalau misalnya mau makan diusahain jangan buru setelah makan tuh langsung tidur gitu bu. Kalau bisa dijeda 2 jam 2 sampai 3 jam sebelum tidur, karena itu nanti berpengaruh gitu loh bu kalau dari lambungnya sendiri. Jadi itu termasuk itu terapi non farmakologis. Terapi non farmakologis itu maksudnya terapi yang nggak ada nggak pakai obat buat cegah dari penyakitnya. Tapi tadi yang dijelasin sama Pak itu terapi non farmakologis, kayak bisa ibu pakai Milanta, bisa juga pakai Proman. Nah terus ibu juga kemarin kan jelasin ibu waktu wawancara kalau ibu tuh berobatnya ke bidan ya bu ya. Nah itu sebenarnya dalam dunia kesehatan sendiri bidan tuh kayak nggak punya belum punya kompetensi untuk ngobatin penyakit-penyakit kayak gitu bu, karena kompetensi bidan sendiri wewenangnya itu tugasnya tuh cuma kayak untuk ibu hamil, ibu menyusui, terus juga anak-anak, tapi anak-anaknya yang masih balita gitu. Jadi kalau bisa ibu selanjutnya bisa berobat tuh ke puskesmas, nanti bisa kemana nih? Bisa ke KMC sini dulu. Yang dimana di sana itu nanti kan ada tenaga kesehatan kayak misalnya dokter, dimana dokter kan lebih ada kompetensi tuh buat ngobatin penyakit itu kayak mah gitu. Sedangkan kalau bidan kan emang nggak punya kompetensinya. Emang tapi emang Bidan juga belajar soal itu sama. Tapi emang rata kalau di desa sih emang masih kebanyakan gitu ya bu ya. Iya, karena adanya bidan ke sih, bidan. Emang rata emang di desa tuh kebanyakan adanya bidan tenaga kesehatannya. Terus kalau untuk masalah biaya pengobatan terus bisa sih teman ini bisa di cover juga bu. Jadi kalau misalnya kita ke klinik, KMC atau ke poliklinik, ke rumah sakit tuh ada asuransinya. Kemarin kan pas wawancara ibu belum punya asuransinya. Nah itu ada salah satu asuransi dari pemerintah yang BPJS itu, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah itu sebenarnya bisa tuh kalau misalnya kita ada keberatan gitu dalam pembayaran preminya atau biayanya, kita bisa ngajuin ke kelurahan, Kades, Pak Lurah, bisa ngajuin biar dibayarin, nanti masuk ke penerima bantuan gitu ya. Jadi kitanya terbantu gitu dengan kita gabung ke BPJS. Jadi misalnya dan dia tuh juga nggak bilang seperti itu. Kalau misalnya aku juga pakai soalnya, jadi kalau misalnya KMC kemarin aku berobat sakit gigi, masuk daftar udah langsung ngantri, dan ngantrinya tuh nggak dibedain gitu sama BPJS sama biasa, jadi sama aja dan enak. Aku pulang nggak bayar jadinya karena aku bergabung di BPJS gitu. Emang mungkin ngurusnya yang agak susah ya bu ya. Ribet memang ngurusnya, cuman ya itu manfaat kedepannya lebih banyak gitu. Itu sih maksudnya ternyata BPS juga bisa, misalnya kita daftar nih, bisa daftarnya tuh di rumah, terus nanti itu ada tanggalnya, jam segini, tanggal segini, nanti ibu tinggal datang ke sana jam segitu tanpa antri, jadi udah masuk gitu loh antriannya. Itu kayak udah daftar gitu. Udah daftar, jadi pas di sana udah misalnya kita datangnya 2 antrian sebelum kita, nah biar kita pas dipanggil langsung maju gitu. Nah jadi kita nggak lama nunggunya. Kayak kemarin ini pengalaman pribadi misalnya, aku kemarin di KMC nggak nunggu, jadi pas datang ke sana 2 peserta sebelum aku datang, pas dipanggil langsung masuk, berobat, dikasih obat, pulang nggak bayar gitu. Enaknya sih kedepannya gitu, kita kan kalau misalnya
sakit tuh nggak tahu waktu, nggak tahu apa kan ya. Maksudnya kita lagi gak megang apa-apa kan, aku juga ngekos di sini kalau pegang uang banyak. Iya, kita suka juga kayak gitu. Pegang uang banyak apa tiba-tiba kenapa udah ada yang cover ya kayak gitu sih. Maksudnya biar mungkin kalau misalnya ibu pengen gitu, aku udah ada testimoni nih aku ke KMC nggak bayar gitu. Nah kedepannya kita ada persiapan misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ntar bisa juga buat anak-anak ibu juga didaftarin. Enaknya gitu sih kalau punyanya, emang ngurusnya agak Emang susah ngurusnya memang aja kalau yang itu. Oh iya, dari penjelasan sama teman-teman, ibu apa yang Ada yang mau ditanyain nggak nggak? dari Ada kita bingung juga? gitu Ada atau yang ada masih bingung? penasaran gitu. Kira-kira Kalau minum manis Mm-mm. atau teh itu berpengaruh nggak sih? kalau teh sama kayak kopi. Oh sama ya. Sama kayak kopi bu, ada kafeinnya. Nah, kafein teh sama kopi emang lebih banyak di kopi, tapi tetap aja teh kan punya, jadi masih bisa gitu. Kalau teh masih aman lah sih. Gini aja kalau teh. Tapi kalau lagi kambuh Lebih baik dihindari. Kalau di kamu air putih lebih baik. Ya walaupun kita juga masih sering minum minuman juga sih bu. Apa nih berarti bu ya? Makasih ya bu. Waktunya. Makasih buat semuanya Yang udah suka nemenin benar sampai yang bermanfaat. makasih juga udah dikasih tahu ya. Tahu kan baru tahu. Ilmu kita masih sedikit ya. Namanya belajar kita bu. Ibu juga belajar. Namanya kita dimanapun itu nggak belajar nggak mesti harus di sekolah. Iya betul. Kita juga belajar dari ibu. Iya belajar dari ibu. Kita juga belajar. Jadi kita bisa masuk ke dosen, jadi lebih tahu lagi. Terima kasih banyak ibu ya. Tangan langsung.